Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة الرحيم رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini bertepatan 14 Ramadan 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita semua, mengumpulkan kita semua di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan kita di tempat ini, kehadiran kita di salah satu masjid yang insyaallah taala diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk menegakkan sebuah ibadah yang sangat mulia,
yakni salat Isya secara berjamaah, dan insyaallah taala disusul dengan salat tarawih secara berjamaah pula. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, karunia yang sangat agung yang Allah curahkan kepada setiap hamba-hambanya, yang mana kalau kita syukuri nikmat ini, nikmat kesempatan dan nikmat usia yang panjangnya Allah berikan kepada kita, yang dengannya kita dipertemukan bulan Ramadan tahun ini, maka insyaallah taala yakinlah bahwa Allah akan menambah nikmat tersebut. Namun kapan kita kufur terhadap nikmat tersebut? Kapan kita mengingkari nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala? Dengan tidak memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, dengan tidak mempergunakan waktu yang Allah berikan kepada kita, memanfaatkan dengan amalan ibadah yang mulia di bulan suci Ramadan ini, maka ketahuilah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, nikmat tersebut akan berbalik, justru akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita adalah sepantasnya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab tahun depan tidak ada jaminan kita akan sampai ke sana, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Betapa banyak di antara kita, saudara kita, orang tua kita yang tahun kemarin masih bersama kita, duduk di majelis ini, duduk mendengarkan ceramah agama, hadir di masjid ini, menegakkan amalan ibadah salat berjamaah. Namun karena Allah mentakdirkan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian menjemput mereka. Karenanya ini pelajaran yang berharga yang harusnya kita renungi dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, namun tidak sedikit manusia yang mengkufuri nikmat tersebut. Bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat tersebut yang Allah berikan kepada kita? Caranya adalah ada 3 hal. Iqrar bil lisan, wa tasdiqu bil qalb, wa amalan bil arkan. Syukur secara lisan dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada saya, yang telah melimpahkan berbagai karunia nikmat kepada saya. Lalu kemudian wa tasdiqu bil qalb, dengan menyusul membenarkan dalam hati bahwasanya kenikmatan yang kita rasakan, kebahagiaan yang kita rasakan, kenyamanan yang kita alami adalah tidak lain dan tidak bukan kecuali bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat, yang memberikan kehidupan, yang memberikan segala-galanya yang apa yang kita butuhkan. Maka tidak ada alasan selaku hamba Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bersyukur atas nikmat tersebut.
Kemudian yang ketiga, wa amalan bil arkan. Kemudian disusul dengan perwujudan atau pembuktian kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membuktikan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rukunya kita, dengan sujudnya kita, dengan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir di tempat ini selaku bukti bahwa kita adalah hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak saudara kita di luar sana diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak diberikan kesempatan nikmat hadir di tempat ini. Karena itu sesungguhnya mereka lah orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat tersebut. Mereka lah orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya bersemangat ketika di bulan suci Ramadan, semangat hadir di masjid, semangat hadir berjamaah, tapi dalam waktu tertentu, hanya di bulan Ramadan. Di luar itu kita sudah melewati masjid, kita tidak singgah lagi di masjid, kita tidak lihat lagi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Jangan sekali-kali terjadi hal yang demikian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ramadan banyak hikmah di dalamnya. Ramadan membentuk jiwa-jiwa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sudah hafal ayatnya? Sering kita dengar setiap Ramadan terus berulang ayat-ayat tentang puasa. Mungkin sudah sedikit di antara kita sudah bosan mendengarkan ayat tersebut. Yang mana ayat tersebut adalah surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat yang membuktikan atau yang menunjukkan kepada kita akan kewajiban terhadap puasa tersebut. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan sedikit penghujung ayat tersebut, yaitu la'allakum tattaqun, sebagai bukti bahwasanya, sebagai alasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung, yaitu puasa Ramadan. Bukan sekedar diturunkan ayatnya, bukan sekedar kita diperintahkan untuk berpuasa, akan tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada maksud dan tujuan yang sangat mulia yang Allah inginkan terhadap hamba-hambanya dengan disyariatkan puasa tersebut. Demikian juga syariat-syariat lainnya, seperti ketika Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwasanya tujuan diciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan illa kecuali liya'budun, untuk menyembah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula disyariatkannya ibadah puasa Ramadan. Tujuan Allah mensyariatkan tersebut adalah bagaimana supaya hamba tersebut menjadi hamba yang bertakwa. Pertanyaannya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa itu takwa dan bagaimana ciri orang bertakwa? At-taqwa adalah menegakkan apa yang telah Allah perintahkan, apa yang telah Rasul
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga perintahkan kepada kita, lalu kita menegakkannya dengan ketentuan berdasarkan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasari dengan petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala juga bersumber atas dasar petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana ciri orang-orang yang memiliki jiwa at-taqwa tersebut? Perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfikun." Adapun ciri-ciri orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, hal yang tidak nyata, hal yang tidak nampak, mereka yakini tersebut. Orang bertakwa yakin dengan sebenar-benarnya kepada apa yang tidak nampak. Salah satu contoh adalah surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah melihat surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah memandang bagaimana nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa bentuk dan kondisi di dalam neraka. Bagaimana keadaan manusia di jembatan Siratal Mustaqim. Bagaimana keadaan manusia di padang mahsyar. Bagaimana keadaan manusia di alam kubur. Kita tidak pernah melihatnya. Namun selaku orang yang beriman, sebagai ciri orang-orang yang bertakwa, mereka yakin, mereka sangat meyakininya bahwasanya surganya Allah itu adalah benar dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala betul apa? Betul ada apanya. Dan demikian pula orang yang beriman tersebut yakin akan adanya siksa kubur, yakin di padang mahsyar akan dikumpulkan manusia tersebut sesuai dengan tingkatan amalan kebaikan dan keburukannya. Ada manusia yang kondisinya keringatnya sampai di mata kaki, ada yang sampai di lutut, ada yang sampai di perutnya, ada yang sampai di lehernya, dan ada yang ditenggelamkan dengan keringatnya sendiri sesuai dengan amalannya masing-masing. Maka tentu selaku orang yang yakin, selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan perbekalan menuju kepada perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang sangat panjang, yang mana amalan kebaikan dan keburukanlah yang menentukan perjalanan kita. Kalau kehidupan kita dihiasi dengan amalan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan memberikan alamat tanda akan keselamatan dalam perjalanan panjang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kapan kehidupannya? Kapan ketika hidup di muka bumi ini, yang mana hari-harinya dihiasi dengan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala?
maka itu akan menjadi alamat tanda akan celaka di dalam perjalanan yang sangat panjang sampai dalam menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebaikannya bisa menutupi kejelekan tersebut, insya-Allah taala maka bisa sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, kapan timbangan kejelekannya lebih berat, maka nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi tempat untuk sebagai tempat penyiksaan akibat dari dosa yang telah diperbuat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri yang kedua, ini sangat panjang sebetulnya, tapi waktu yang membatasi kita. Satu lagi, ciri yang kedua, wa yuqimunas shalah, adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan ibadah salat. Melalui kesempatan bulan suci Ramadan yang Allah berikan kepada kita, mari kita menjaga amalan ibadah salat kita, bukan hanya di bulan suci Ramadan, tetapi di luar bulan suci Ramadan. Terus kita upayakan kita jaga amalan salat 5 waktu kita, khususnya bagi jemaah laki-laki yang tidak punya unsur. Mari kita menjaga salat 5 waktu kita di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan kekuatan dan umur panjang kepada kita, sehingga kita bisa berjumpa kembali di bulan-bulan suci Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Bila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi yang masih sangat jauh dari ilmu dan kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita seluruhnya dan memberikan kekuatan kita sehingga kita bisa mengakhiri bulan suci Ramadan ini dengan memiliki predikat at-taqwa, yaitu menjadi hamba yang sifatnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.